Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaroh dengan NIM A1D022292. Saya di sini akan membuat model neraca air menggunakan aplikasi Stella. Pertama, kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi Stellanya. Nah, setelah terbuka, maka kita akan membuat stok terlebih dahulu yang kita beri nama sebagai KAT atau kadar air tanah. Kadar air tanah ini yang akan menunjukkan dari sistem neraca air. Kemudian kita bikin inflow yang kita beri nama TBAT atau tambah air tanah. Inflow ini berarti menunjukkan fenomena dari air tanah. Fenomena dari air tanah. Kemudian kita buat outflow-nya. Yang kita beri nama KRAT atau kurang air tanah. Outflow ini yang nantinya akan mengurangi dari kadar air tanah. Lalu kita definisikan dari KAT atau kadar air tanah. Kita misalkan besarannya itu 175 mm. Lalu oke. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi dari penambahan air tanah? Jadi yang mempengaruhi penambahan air tanah itu ada curah hujan, yang kita beri nama CH. Curah hujan mempengaruhi dari penambahan air tanah. Kemudian, faktor apa lagi yang mempengaruhi dari penambahan air tanah, yaitu ada intersepsi kanopi atau IC. Kita beri nama IC, yang mempengaruhi dari penambahan air tanah. Jadi tidak semua air hujan itu nanti jatuh ke tanah, tapi ada yang terintersepsi oleh kanopi. Nah, intersepsi ini yang nantinya akan mengurangi dari penambahan air tanah. Kemudian kita definisikan dari tambah air tanah ini bahwa tambah air tanah adalah curah hujan dikurangi dengan intersepsi kanopi. Lalu oke. Selanjutnya kita akan menginput data dari curah hujan, bahwa data dari curah hujan ini bisa kita peroleh dari lapang. Masuk ke Bcom. Di sini ada 120, sini 121. Ini kita misalkan sebagai 50. Data curah hujan ini kita inputkan sampai ke hari 120 hari. Ini bisa kita peroleh dari lapang atau bisa dari mengambil data dari BMKG. Namun karena di sini kita sedang berlatih, maka datanya kita perkirakan saja. Kita masukkan sampai ke 120. Nah, sampai 120, lalu oke. Setelah itu kemudian kita akan mencari tahu apa yang mempengaruhi dari intersepsi kanopi. Ternyata yang mempengaruhi dari intersepsi kanopi itu ada LAI atau indeks luas daun atau leaf area index. Kita beri nama LAI. Ini mempengaruhi dari intersepsi kanopi. Kemudian kita definisikan intersepsi kanopi di mana IC ini ada persamaannya, yaitu if LAI lebih besar dari 3 dan 1,27 LC 1,27 dibagi 3 dikalikan dengan LAI-nya. Lalu oke. Kemudian nilai LAI ini coba kita inputkan. Nilai LAI-nya kita samakan dengan nilai LAI model pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu kita misalkan 3. Lalu oke. Selanjutnya kita akan mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi dari pengurangan air tanah. Di mana ternyata yang mempengaruhi faktor pengurangan air tanah itu ada perkolasi. Kita beri nama PK. Lalu kita hubungkan.
Kemudian ada evaporasi dan transpirasi. Di sini ada transpirasi aktual, kita beri nama TA. Ini mempengaruhi dari pengurangan kadar air tanah. Kemudian ada evaporasi aktual, yang kita beri nama EA. Ini juga mempengaruhi dari pengurangan kadar air tanah, lalu kita hubungkan. Selanjutnya kita definisikan dari KRAT, berdua kali, bahwa KRAT adalah PK ditambah dengan PK atau perkolasi ditambah dengan transpirasi aktual ditambah dengan evaporasi aktual. Lalu oke. Selanjutnya apa saja yang mempengaruhi dari PK? Ternyata yang mempengaruhi dari PK itu ada kapasitas lapang. Kita beri nama KL. KL mempengaruhi PK dan juga ada kadar air tanah itu sendiri. Kita hubungkan. Di mana jika kadar air tanah ini melebihi kapasitas lapang, maka akan terjadi perkolasi. Kemudian kita definisikan dari perkolasi, bahwa perkolasi itu rumusnya if kadar air tanah ini belum dihubungkan, kita hubungkan kapasitas lapang ke PK terlebih dahulu, kemudian kita definisikan if KAT, kadar air tanah, lebih besar dari kapasitas lapang, then KAT dikurangi kapasitas lapang, LC 0. Lalu oke. Selanjutnya kita definisikan dari kapasitas lapang. Kita inputkan datanya itu misalkan 214. Lalu oke. Selanjutnya kita coba menelusuri faktor apa saja yang mempengaruhi dari transpirasi aktual. Ternyata yang mempengaruhi dari transpirasi aktual itu ada jumlah air yang terserap oleh akar, yang kita beri nama sebagai RWU. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, lalu RWU ini juga ada faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari RWU itu ada transpirasi maksimum, kita beri nama TM. Transpirasi maksimum itu mempengaruhi dari RWU, dan juga ada air tanah yang bisa diekstrak oleh akar, kita beri nama REW. Ini mempengaruhi dari RWU juga. Kemudian kita definisikan RWU. RWU itu REW dikali dengan TM. Lalu oke. Dan kita definisikan TA. TA adalah RWU. Lalu oke. Selanjutnya kita akan menelusuri faktor apa saja yang mempengaruhi dari REW. Jadi ternyata REW ini dipengaruhi oleh kapasitas lapang. Kapasitas lapang mempengaruhi dari REW. Kemudian apalagi kemudian ada kadar air kritis. Kadar air kritis juga mempengaruhi dari REW ini. Kita hubungkan. Kemudian ada titik layu permanen. Titik layu permanen. Kita beri nama TLP. Ini mempengaruhi dari REW. Kita hubungkan. Kemudian juga ada kadar air tanah. Jadi kadar air tanah ini juga mempengaruhi dari REW.
Selanjutnya kita akan definisikan dari REW, klik 2 kali, bahwa REW itu if dalam kurung KAT dikurangi TLP atau titik layu permanen, tutup kurung dibagi, buka kurung kadar air kritis, dikurangi TLP, tutup kurung, lebih besar dari 1, dan buka kurung KAT dikurangi kadar air kritis, tutup kurung, dibagi kapasitas lapang dikurangi kadar air kritis, tutup kurung, LC 0. Lalu oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan dari titik layu permanen, di mana titik layu permanen ini diperoleh dari hasil analisis tanah. Sebagai contoh itu 158. Lalu oke. Selanjutnya kadar air kritis ini ternyata dipengaruhi oleh titik layu permanen dan kapasitas lapang. Jadi titik layu permanen mempengaruhi kadar air kritis, dan kapasitas lapang juga mempengaruhi kadar air kritis. Kemudian kita definisikan dari kadar air kritis, bahwa kadar air kritis itu titik layu permanen ditambah dengan 0,4 dikali dalam kurung kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen. Tutup kurung. Lalu oke. Selanjutnya transpirasi maksimum ini juga dipengaruhi oleh LAI. Kita dekatkan LAI-nya. Di sini. Lalu kita hubungkan bahwa LAI ini mempengaruhi dari titik dari transpirasi maksimum. Kemudian ada evapotranspirasi maksimal. Itu juga mempengaruhi dari transpirasi maksimum. Kita beri nama sebagai ETM. Lalu kita hubungkan. Lalu apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu ada koefisien. Kita beri nama K. Lalu kita hubungkan. Lalu kita definisikan terlebih dahulu transpirasi maksimum. Klik 2 kali bahwa transpirasi maksimum itu ETM dikali eksponensial dalam kurung min K dikali dengan LAI-nya. Tutup kurung. Lalu oke. Kemudian K kita definisikan sebagai nilai, yaitu 0,5. Lalu oke. Selanjutnya kita akan menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi dari ETM. Jadi faktor yang mempengaruhi dari ETM ini ada beberapa yang bisa dihitung dengan persamaan Penman. Variabel yang mempengaruhi itu ada gamma, kita beri nama gamma, lalu kita hubungkan ke ETM, lalu ada delta, kita hubungkan juga delta ke ETM. Lalu ada RN atau radiasi matahari.
Lalu juga ada F1 yang mempengaruhi ETM, ada VPD dan LHF. LHV. Kita hubungkan ke ETM. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari ETM. Selanjutnya kita definisikan dari ETM berdasarkan persamaan Feynman. Bahwa definisi dari ETM itu sendiri yaitu dalam kurung delta dikali dengan Rn-nya dikali dengan P1 dikali dengan VPD tutup kurung dibagi buka kurung 2 kali delta ditambah gamma tutup kurung dikali LHV lalu tutup kurung. Kemudian oke. Selanjutnya kita definisikan gamma. Gamma itu nilainya 0,067. Lalu oke. Selanjutnya kita defin delta ke delta. Delta ini dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama ada variabel TAV. TAV. Ini mempengaruhi dari delta. Kemudian variabel yang kedua ada esat. Esat juga mempengaruhi dari delta. Lalu kita hubungkan. Selanjutnya kita bisa definisikan dari delta. Delta itu 4098 dikali esat dibagi dalam kurung TAV ditambah dengan TAV ditambah dengan 237,3 dibagi dengan pangkat 2. Lalu oke. Sedangkan TAV kita samakan menggunakan Bicom grafik. Di sini 120, di sini 121. Lalu suhunya kita isi. Kita isi suhunya sampai ke 120 hari.
sampai ke 120, lalu oke. Selanjutnya kita definisikan dari ESAT bahwa ESAT itu 0,510078 dikali eksponensial 0,51078 dikali eksponensial dalam kurung 17,27 dikali TAV dibagi dalam kurung TAV ditambah dengan 237,3 itu kurang 2 kali. Oke. Nah, ini dari TAV ini juga mempengaruhi dari ESAT ya. Selanjutnya, RN ini, RN itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, yaitu ada ALB. ALB ini mempengaruhi dari RN. Lalu kita hubungkan. Ada juga QS. QS ini mempengaruhi dari RN. Nah, kita hubungkan QS. Lalu ada variabel RLW. RLW juga mempengaruhi dari RN. RLW itu radiasi gelombang panjang. Kita hubungkan. Nah, lalu kita definisikan RN terlebih dahulu. RN itu nilainya 1 dikurangi ALB kurung dikali QS dikurangi RLW. Lalu oke. Selanjutnya F1 ini itu dipengaruhi data kecepatan angin. Kita simbolkan dengan U. Data kecepatan angin ini mempengaruhi dari F1. Kita hubungkan saja. Selanjutnya kita akan mendefinisikan dari F1. Klik 2 kali bahwa F1 itu 0,64 dikali dengan dalam kurung 1 ditambah dengan 0,54 dikali U dikali 1000 dibagi dengan 3600. Lalu tutup kurung. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan definisikan U. Klik 2 kali. U atau data kecepatan angin. Di sini 120, 121. Di sini kita buat 10. Lalu kita definisikan angkanya itu sekitar 2. Kita bikin sampai ke 120 hari.
sampai 120 hari. Setelah itu oke. Selanjutnya PVD dipengaruhi oleh esat. Nah, kita kopikan saja untuk esatnya. Kemudian kita hubungkan esat ke VPD. VPD tadi dipengaruhi oleh esat dan juga dipengaruhi oleh EAS. Di sini kita bikin EAS. Kita beri nama EAS. Lalu kita hubungkan ke VPD. Nah, ini. VPD itu esat dikurangi EAS. Lalu oke. Selanjutnya kita definisikan LHV. LHV itu nilainya 2,454. 2,454. Lalu oke. Lalu di sini ada ALB. ALB ini dipengaruhi oleh LAI. Jadi kita hubungkan saja dari LAI ke LAB. Nah, kemudian kita definisikan bahwa LAB adalah 0,09 ditambah 0,25 dikali dengan 0,14 dikali dengan LAI. Lalu oke. Lalu kita definisikan dari QS, di mana QS ini kita peroleh datanya dari data meteorologi. Kita masuk ke Bekom, ini 120, 121, yang atas 50, dan kita buat di sekitar 20-an. Kita buat sampai 120. Nah, setelah udah 120, lalu oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan dari RLW. Ini RLW, bahwa RLW ini dipengaruhi oleh TAV. Jadi kita hubungkan saja TAV ke RLW. Dan juga dipengaruhi oleh NN. NN atau posisi matahari. Kita beri nama NN. Lalu kita hubungkan NN ke RLW. Ini mempengaruhi RLW. Dan juga dipengaruhi oleh RLW ini dipengaruhi oleh EAS. EAS mempengaruhi RLW juga. Kemudian kita definisikan dari RLW
bahwa RLW adalah 4,9 dikali dengan 10 pangkat min 9 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali TAV ditambah 237 tutup kurung pangkat 4 buka kurung 0,56 dikurangi 0,08 dikali SQRT dalam kurung EAS tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung 0,1 tambah 0,9 dikali NN lalu tutup kurung lalu OK. Kurang tutup kurung dikali 0, lalu OK. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi EAS itu ada ESAT. EAS itu dipengaruhi oleh ESAT. Jadi kita masukkan saja EAS ke ESAT. Lalu juga ada RH. Kita beri nama RH. Lalu kita hubungkan ke EAS. Nah, selanjutnya EAS ini kita definisikan bahwa EAS ini ESAT dikali RH dibagi 100. Lalu OK. Selanjutnya kita akan mendefinisikan dari RH, di mana RH ini di sini ada 120 dan di sini ada 121 dengan nilai sekitar dari 70 sampai 80. Ini datanya udah kita masukkan, lalu OK. Kemudian dari NN atau radiasi matahari ini dipengaruhi oleh QS. Lalu kita hubungkan QS ke NN. Dan satu lagi dipengaruhi oleh es anget. Kita beri nama es anget. Lalu kita hubungkan es anget ke NN. Lalu kita definisikan dari NN bahwa NN itu rumusnya QS dibagi es anget dikurangi 0,29 dibagi 0,52. Lalu OK. Lalu es anget sendiri itu dipengaruhi oleh LD. Lalu kita hubungkan LD ke es anget. Lalu kita definisikan es anget. Bahwa es anget adalah 58,75 dikali dalam kurung cos LD tutup kurung tambah sin dikali LD tutup kurung 2 kali lalu OK. Selanjutnya kita definisikan LD bahwa nilai LD itu adalah 7. Lalu OK.
Selanjutnya kita ke atas. Di sini ada EA, bahwa EA ini dipengaruhi oleh kadar air tanah. Maka kita hubungkan kadar air tanah ke EA, dan juga dipengaruhi oleh evaporasi maksimum. Kita buat di sini evaporasi maksimum PEM, kemudian kita hubungkan ke EA, dan dipengaruhi oleh titik layu permanen. Kita hubungkan TLP ke EA. Nah, lalu kita definisikan EA terlebih dahulu, bahwa EA itu rumusnya if KAT lebih besar dari TLP, then EM LC 0. Lalu oke. Setelah itu EM dipengaruhi oleh evapotranspirasi maksimum atau ETM. Di sini kita udah punya ETM, tinggal kita dekatkan ETM. Ini mempengaruhi EM, kemudian kita hubungkan. Dan juga dipengaruhi oleh TM. Kita juga sudah punya TM, tinggal kita dekatkan. TM. Lalu kita hubungkan ke EM. Lalu kita definisikan dari EM, bahwa EM adalah ETM dikurangi dari TM. Lalu oke. Selanjutnya kita membuat variabel yang terkait dengan faktor ketersediaan air, yaitu ada F air. Kita beri nama F air, yang nantinya akan kita integrasikan ke model pertumbuhan dan perkembangan. Yang mempengaruhi faktor ketersediaan air itu ada TM dan TA. Ini ada TA, kita hubungkan. TA dan juga ada TM. Lalu kita definisikan dari F air. Rumusnya itu if TA lebih kecil dari TM, then TA dibagi TM LC 1. Lalu oke. Ini adalah model dari neraca air yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kita bisa bisa masuk ke run specs terlebih dahulu. Di sini dari 0 ke 120, dt-nya 1, dan time-nya days. Lalu oke. Lalu kita masuk ke interface. Kita bikin tabel. Dan kita keluarkan KAT. Ada ETM, EA, TA,
dan kita keluarkan F air. Kita beri nama submodel neraca air. Lalu oke. Dan kita juga bikin grafik. Nah, untuk grafiknya sendiri kita juga mengeluarkan yang sama, KAT, ETM, EA, TA, dan juga F air. Lalu kita beri nama submodel neraca air. Lalu oke. Lalu kita bisa langsung run. Nah, ini merupakan hasil dari model yang telah kita buat tadi.